Yang lalu kita sudah selesaikan dalam kitab salat, yaitu babul salatul istisqa, salat hujan, dengan salat kusuf, gerhana kusuf atau khusuf, gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Jadi pada malam hari ini bab terakhir daripada kitabus shalah, yaitu babul libas, bab tentang pakaian atau bab tentang sejenisnya, hal-hal yang berhubungan dengan pakai memakai. Kenapa diletakkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya ini dalam bab pakaian? Karena tentunya ada hubungannya. Ada beberapa yang berkaitan hubungannya dengan kitab salat. Jadi ada beberapa tentunya hal-hal yang tidak dibolehkan kita memakai, apalagi di dalam salat. Jadi kira-kira demikian. Jadi saudaraku sekalian, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa duduk sesaat dalam halqa ilmu lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Dan dalam hadis-hadis lain juga dijelaskan bahwa duduk sesaat dengan ilmu, dengan orang alim, dengan penuntut ilmu, itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada beribadah. Jadi duduk dengan orang alim, tidak ada orang alim, kita cari orang yang muta'alim, yang menuntut ilmu. Kita cari orang yang duduk, kita sama-sama mendengarkan ilmu. Itu jauh lebih baik daripada kita sibuk dengan ibadah. Jadi dalam satu hadis hasan, ketika Rasulullah masuk dalam masjid, kita lihat di dalam masjid hanya ada 2 halqa ketika itu. Ada halqa zikir, ada halqa ilmu yang membahas tentang hukum-hukum agama. Maka kata Rasulullah, kedua halqa ini beruntung, kedua halqa ini bagus. Tetapi aku lebih suka duduk di majelis halqa ilmu. Aku lebih suka duduk di majelis halqa ilmu. Kenapa? Karena orang yang duduk dalam majelis halqa ilmu sama dengan orang yang berzikir, sama orang yang beribadah. Itu bedanya, itu bedanya. Jadi bagaimana kita punya zikir dengan ibadah mau tinggi? Zikir kita dan ibadah kita mau tinggi, kata Ibnu Abbas, harus kita berilmu. Jadi nilai kualitas zikir dan ibadah kita itu akan lebih tinggi dibandingkan orang-orang awam, kan begitu. Minimal kita tidak jadi ulama, tapi minimal kita beribadah, tahu tata caranya, tahu hukumnya, tahu ahkamnya, bagaimana cara ibadah yang betul. Kira-kira demikian. Jadi mudah-mudahan keutamaan ilmu yang paling utama adalah orang yang selalu masuk dalam majelis ilmu, maka Allah mudahkan dia untuk masuk ke dalam surga. Itu yang paling utama, keridaan Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu sampai pada hadis 422. Jadi malam ini kita sambung dengan hadis 423. Ini bab terakhir. Depannya kita masuk di Kitabul Janaiz, kitab tentang jenazah dan selak beluknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Amirin al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna min ummati aqwamun yastakhilluna al-harri wal harira, rawahu Abu Dawud wa fi aslahu Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, akan datang nanti dari umatku
kaum yang menghalalkan kemaluan, kira-kira itu bahasa halusnya ya, menghalalkan perzinahan. Nah, kemudian wal kharir, harir ini sutra, kain sutra, ya, kain sutra. Jadi kalau hari ini menghalalkan perzinahan, ini Ibnu Hajar kan kasih keterangan dengan segala macam bentuknya, maka hari ini sudah bisa kita lihat hampir semua perzinahan di mana-mana. Ya Pak ya. Kadang di kantor juga berzina. Orang pakai Android semua berzina. Jadi bukan hanya perzinahan yang memang ada tempat-tempat perzinahan hari ini, di mana-mana memang hal yang begini terjadi di mana-mana ya. Laki-laki perempuan bebas, kemudian fasilitas yang menunjang untuk terjadinya perzinahan ya di mana-mana hari ini bebas, luar biasa. Kemudian an Huzaifah radhiyallahu anhu naha Rasulullah sallallahu an nasraba fi aniyati zahbi. Matar. Fi aniyati zahabi wal fiddah wa an na'kula fiha wa an lubsil harir wad dibaji wa an najlisu alaihi, rawahu Bukhari. Jadi kata Huzaifah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melarang minum di tempat cangkir atau piring yang terbuat dari zahbi, emas, wal fiddah dan perak. Wa an na'kulu fiha, begitu juga makan di tempat itu, makan dan minum. Demikian juga wa an lubsil harir li ibadi, memakai pakaian yang terbuat dari sutra tebal ataupun tipis. Jadi sutra tebal ataupun tipis. Wa an najlisa alaihi, demikian juga duduk di atas sutra. Jadi para ulama mazhab menjelaskan, khususnya Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i menjelaskan duduk di atas sutra ini maksudnya adalah menggunakan sutra untuk beberapa perabotan. Jadi bukan saja pakaian, tetapi digunakan untuk beberapa perabotan. Digunakan untuk beberapa perabotan. Kalau pakaian jelas yang kita pakai, sarung, baju, sirwal, celana, izar atau libas, semua pasti kan. Nah, kemudian yang berhubungan dengan melarang duduk di atasnya termasuk di dalamnya yang kita pakai tidur, spray, ya. Kemudian spray, anak spray, apa lagi? Dan yang sejenis